best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika 107,7 FM, bertemu kembali dengan saya Maha Putri. Kali ini kita Radio Suara Teknika 107,7 FM meluncurkan program baru di sela-sela program hari ini, yaitu program Bincang Dudika. Di edisi perdana ini kami sudah kehadiran bintang tamu dari Dudika, tepatnya dari Auto 2000, Bapak Andi Kurniawan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, Bu, beliau ini adalah Kepala Bengkel Auto 2000 Singaraja yang berlokasi di Pemaron ya Pak ya. Betul. Yang di Tukar Munggah. Yang di Tukar Munggah. Iya. Nah, sahabat Teknika, Bincang Dudika ini kita akan membahas seputar kalau dari Auto 2000 itu kan kendaraan roda 4. Betul. Ya, betul sekali. Jadi kita akan membahas tips-tips menarik seputar dunia otomotif bersama Pak Andik pada hari ini selama kurang lebih 30 menit ya. Oke, Bapak Andi, sekarang musim hujan. Nah, betul. Musim hujan. Jadi sebenarnya agak mager-mager ya keluar ya kalau nggak penting-penting banget. Nah, ya. itu dia. Nah, biasanya sih ini kita sebagai warga yang meskipun punya mobil atau gini ya. Jadi ingat punya mobil kalau lagi ada acara penting yang memang harus pakai mobil. Kita kelemahannya adalah di perawatan. Betul. Lupa. Biasanya melupakan. Melupakan, betul sekali. Bapak pasti sudah hafal ya. Jadi yang biasanya periksakan mobil itu karena Nggak dipakai ya. Periksa, dipakai, baru bingung. Nah, itu dia. Nah, gini Pak, yang saya tahu nih, kalau kita mau keluar, apalagi sekarang ini musim hujan, kadang-kadang ada hal-hal yang kita perlu antisipasi dalam berkendara menggunakan mobil. Betul. Nah, yang saya tahu kan paling kita ngecek ban gundul apa tidak gitu, kemudian yang krusial itu kan rem kayak gitu ya. Iya, betul. Ini. Nah, mungkin untuk mengawali obrolan pagi ini Pak ya, mungkin kita kupas dari ban dulu Pak. Kenapa kita harus ban itu harus dicek gitu. Iya, Mbak Puput ini. Nah, Mbak Puput sebelumnya saya ucapkan selamat kemarin acara SMK Fest-nya itu sukses besar. Terima kasih banyak. Baru pertama kali dilaksanakan di Bali itu khusus untuk SMK seluruh Buleleng ini, bahkan seluruh Bali kalau nggak salah dia serentak ya di situ, dan juga menghasilkan beberapa kandidat juara untuk LKS ke provinsi dan ke nasional nantinya ya di situ ya. Itu tidak terlepas juga dari peran serta para Dudika ini, termasuk Pak Andi salah satunya. Seru juga kemarin acaranya di situ, saya lihatnya beberapa 3 hari itu saya mengikuti beberapa hari di situ, dan juga ada beberapa industri juga yang berpartisipasi. Ya kita ada, Yamaha ada ya, dari Toyota ada, dari beberapa itu juga beberapa juga banyak ya. Dan saya lihat antusiasme dari siswa-siswi SMK 3 ini luar biasa. Begitu Dudikanya itu mau tampil di situ, mereka support untuk mendampingi. Rasa keponya itu ada. Sehingga mau nggak mau kita akhirnya melakukan transfer knowledge. Betul langsung live sekali. di situ, transfer knowledge live ya. Kalau yang di Yamaha itu langsung dan Honda itu mereka bagaimana cara memperbaiki kendaraan ya, ada autoklinik. Di kita di Toyota juga ada sama autoklinik sama perbaikan kendaraan. Tapi yang melakukan siapa? Dibantu teman-teman dari adik-adik kita yang dari SMK 3 ini. Itu luar biasa menurut saya sudah itu perkembangannya. Waduh, terima kasih banyak ini apresiasinya Pak Andi. Jadi dalam kesempatan ini juga kami tim Radio Suara Teknika mewakili pihak sekolah SMK Negeri 3 Singaraja juga mengucapkan terima kasih banyak atas full support dari Dudika yang sudah berperan aktif turut memberikan dukungan dalam berbagai bentuk sehingga SMK Fest ini juga bisa sukses terlaksana dengan lancar selama 3 hari. Terima kasih banyak. Amin. Semoga kedepannya juga acara-acara berikutnya bisa lebih besar lagi, lebih sukses lagi. Dinikmati juga oleh Semeton di Singaraja Semeton ini semua di Singaraja. Ini ya, di nah, kembali sekali. lagi ke topik ya, kita kembali ke laptopnya ini. Nah, memang sekarang ini kan sudah mulai musim hujan nih, Pak Puput. Jadi biasanya sih kalau musim hujan ini kalau kita bilang sih
memang agak perlu ekstra untuk merawat kendaraan itu, memperhatikan kendaraan kita. Iya, Karena saya yakin pasti Mbak Puput contohnya nih, waktu di jalan ada problem saat hujan, pasti malas keluar dari kendaraan. Betul. Nanti bukannya mobilnya yang rusak, saya badannya juga tambah panas, dingin badannya. Iya, kalau macetnya deket toko ya Pak ya, deket warung kopi, enak. Nungguinnya masuk warung dulu. Nah, nanti kalau macetnya pas di area yang hutan-hutan aja. Nah, di situ pas areanya di tengah perjalanan antara betul. Singaraja Bedugul di situ nanti nggak ada Iya, apa-apa, bingung kita jadinya. bingung, Nah, betul sekali. itu makanya itu kita sharing aja mungkin ke pemirsa Suara Teknika di sini yang mendengarkan pada siang ini. Nah, kita akan sedikit obrolan tentang bagaimana mensikapi pada saat cuaca hujan ini saat berkendara kendaraan di situ. Tadi memang pertama benar sekali. Yang perlu kita perhatikan bagaimana kondisi kendaraan itu kita mulai ya. Yang pertama yang menumpu kendaraan itu adalah ban. Ban, betul. Nah, ban ini salah satu komponen kendaraan yang sangat penting karena selain dia menumpu kendaraan baik itu bodi kendaraan maupun penumpangnya, maka dia akan membawa kendaraan itu bergerak kemana-mana Iya, di situ. betul sekali. Nah, ban itu perlu diperhatikan Mbak Puput. Yang pertama adalah kondisi ban itu sendiri. Ya, apa sih kondisi ban itu? Yang pertama adalah apakah dia keausannya. Ya, keausannya itu kalau kita bilang sih kalau secara visual, kalau dia tidak halus ya, itu kalau mulai mendekati halus itu berarti tanda-tanda sudah harus dilakukan perawatan atau penggantian di situ. Ya, ini. Terus yang kedua umur bannya di situ, umur ban. Jadi ban itu mempunyai masa kadaluarsa selama 5 tahun. Oh, begitu ya. Ya, nah itu ada ditempel di pinggir. Ada minggu sama tahunnya biasanya. Oh, gitu. Contohnya minggu ketiga tahun 2024 ini jadi berarti 0324 seperti itu. Jadi ban itu diproduksi pada minggu ketiga, berarti bulan Januari ini ya. Minggu ketiga bulan Januari ini di tahun 2024. Dia akan expire di tahun 2024 ditambah 5 tahun 2029 Januari. Oh gitu. Iya, saya tumben ini dengar ada ban masa expired. Nah, ada expirednya. Kalau itu gitu. digunakan secara terus-menerus, satu kalau dia lebih expired ya daya cengkram bannya dia akan menurun drastis. Oh iya. Maksudnya elastisitas dari karetnya dia akan mengeras sehingga kalau kita biasa kalau pakai karetnya keras. Kalau karetnya keras kan dia nggak bisa mencengkram ke permukaan jalan, ke aspal. Nah, itu yang menyebabkan daya pengeremannya nanti juga akan berkurang seolah mobil itu meluncur terus ya. Kan pengereman apalagi di Bali ini kan kontur jalannya kan naik turun yang di situ. Jadi itu hal penting di situ ya. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan tekanan bannya. Tekanan bannya ini tidak boleh terlalu keras juga tidak boleh terlalu lembek atau gembos ya dibilangnya itu kempos ya di situ. Kalau kempos itu karena apa? Pada saat musim hujan itu maka temperatur udara akan cenderung dingin. Nah, cenderung dingin dia akan udara di dalam ban itu akan naik menyusut ya. Jadi naik turunnya cepat dia drastisnya di situ. Naik turun pada saat dia digunakan dia akan naik cepat terus turun lagi cepat gini ya. Nah, itu akan menyebabkan elastisitas bannya itu akan cepat sekali memuai dan mengkerut. Nah, itu kalau banyak itu tadi itu sudah kadaluarsa, terus tipis, itu bisa meletus. Oh, jadi itu yang menyebabkan faktor sering meletus ban ya? Betul, di situ. Tapi biasanya kalau terlalu kurang anginnya ya, itu yang paling sering terlalu kurang anginnya. Jadi kita contohnya nih, biar empuk nih enak kendaraannya gitu ya, kurang aja tekanan anginnya. Nah, itu akan membuat kompresi di dalam tekanan ban itu semakin tinggi tekanan kompresinya. Jadi seolah-olah dia dikompresi terus. Akibatnya apa? Pada saat dia panas, dia akan mencari sisi ban yang paling tipis dan dia akan keluar meletus. Nah, itu yang sangat berbahaya sekali. Betul. Itu terjadi pada saat apa? Pada saat biasanya bannya itu lama ya, terus sudah mulai aus. Nah, disitulah perlu dilakukan pengecekan rutin secara rutin di tekanan bannya. Itu paling mudah sih kalau rutin kan bisa di pompa bensin atau di pinggir jalan yang menggunakan nitrogen, silakan menggunakan nitrogen itu. Nah, itu tidak masalah di situ. Nah, menurut saya yang penting adalah kita 3 poin itu. Yang pertama adalah bagaimana dengan keausan bannya secara fisikal ya. Yang kedua adalah tekanan bannya di situ. Yang ketiga adalah berhubungan dengan
masa kadaluarsajamnya di situ. Nah, Bannya ini itu. yang hal baru ini ya, sahabat teknika ya, yang kayaknya perlu kita perhatikan ini kadaluarsa bannya itu kapan. Ternyata itu sangat mempengaruhi sekali ya. Sangat mempengaruhi sekali. Kelihatannya Iya, masih iya, bagus iya. ya ini. Iya, kelihatannya masih bagus. Apalagi tadi Mbak Puput bilang mobilnya jarang dipakai nih, pasti masih bagus iya, itu. betul. Pasti itu. Ini, tapi kan untungnya di Bali ini tolnya kan ada di Denpasar ya, Iya. di daerah Nusa Dua di situ ya sama Sanur. Itu kalau di Jawa mereka pakainya di tol itu sangat bahaya sekali di situ tadi Iya, itu. iya. Begitu mengeras komponennya itu, terus tekan bannya kurang, Iya. dia akan cepat meletus di situ. Meletus. Tekan apalagi kan di tol kan tekanan kecepatan tinggi ya. Itu bisa menyebabkan meletus dengan mendadak. Nah, iya, itu yang sering terjadi di jalanan di situ. Oke. Ini. Nah, itu yang terkait ban ya Pak ya. Betul. Dengan satu catatan bahwa kita harus perhatikan masa kadaluarsa ban. Ini ilmu Nah. baru ini bagi saya ini. Nah, berikutnya biasanya kita kan juga ngecek rim. Iya. Cuman agak ngeri-ngeri juga nih Pak nih. Iya, iya. Karena gimana tiba-tiba rem blong itu. Nah, mungkin itu gimana apakah ada cara mengantisipasi atau bagaimana Pak Nah, sekitar pengereman ini? Yang kedua tentang rem juga ini penting. Nah, rem ini apalagi di musim hujan, maka air itu akan masuk ke komponen rem tersebut. Baik itu yang jenisnya piringan, Ya. yang piringan itu, ataupun jenisnya tromol. Oh, Tromol iya, itu yang kampas remnya nggak kelihatan, ditutup kayak mangkok itu di belakang biasanya ya di situ. Apa itu yang gini ya, kadang-kadang habis cuci motor remnya bunyi. Nah, di situ. Karena apa? Oke. Karena kan saat kampas rem itu bersentuhan dengan disnya, piringannya itu, maka dia akan seperti marut kan? Ya, diparut itu ya. Iya, iya, Sehingga iya. kampasnya itu dia akan sedikit demi sedikit lama-lama dia aus. Nah, jadi kotoran. Ya, ya, ya. Nah, kotoran itu ya itu akan pada saat dia tidak musim hujan dia akan jadi debu keluar dengan sendirinya Iya, gitu ya. oke. Tapi yang kecil-kecil serbuknya itu dia akan menetap di tempat itu. Nah, pada saat musim hujan maka air itu akan masuk ke kampasnya tadi itu dan membawa kotoran nempel lagi ke kampasnya. Oh begitu. Sehingga pada saat itu daya pengereman yang tadinya harusnya kampas dengan piringan itu dia bisa ketemu langsung pada Ya, di rem, itu ada perantara, yaitu Ada kotoran perantara tadi kotoran itu. yang tadi. Iya, kotoran itu sehingga apa daya pengeremannya akan berkurang. Akan berkurang. Betul. Wih, hati-hati sekali berarti. Yang kedua ini. bunyi biasanya. Ya, Cicit, bunyi cicit, betul. terus itu ya, itu. Uh-uh. Nah, itu sudah kalau cicit itu sudah kayak slip dia. Berarti tidak ada pengereman tuh. Oh, Jadi kayak besi begitu. ketemu besi. Iya, iya, iya. Iya, seperti itu. Hmm. Terus yang ketiga ya, nanti dia bisa macet kalau dia dibiarin terus tidak ada Pembersihan. pembersihan. Betul. Karena apa? Dia akan pada saat setelah kita pakai ya, terus kita parkir ya, tidak dibersihkan ya. Dia posisinya pas mengerem ya. Terus besok paginya kita pakai tidak bisa dia karena apa? Kotorannya itu banyak sekali sehingga numpuk macet dia. Jadi kayak Macet. lem. Kayak lem. Betul di situ. Nah, berarti antisipasinya gimana itu, Pak? Apa namanya kalau misalnya kita lagi berkendara jauh nih, Ya. musim hujan, Ya. nah itu kemasukan air, jadi kayak bunyi-bunyi seperti Pasti. itu. Nah, begitu nyampe di tujuan, biasanya Ya. kan kita habis perjalanan jauh, males sudah ingin Ya. menikmati. Cuman ini kan jadi kelupaan ini Ya. mobil ini, yang penting udah nyampe. Nah, mungkin untuk mengatasi kemungkinan terjadinya yang kotoran itu Betul. mengeras itu gimana? Ada tips nggak? Ya, sebenarnya kalau mau menghadapi musim hujan ini sih baiknya ini ya pemirsa Suara Teknika ini melakukan pemeriksaan ataupun penyetelan rem dulu di situ di bengkel-bengkel Iya, iya, iya. bengkel-bengkel langganan lah, bisa bengkel resmi, bisa bengkel langganan Suara Teknika. Ya di situ melakukan pemeriksaan remnya dulu ya. Apakah remnya ini masih wajar digunakan pada saat musim hujan ya di situ. Kalau kampasnya sudah tipis ya segera diganti. Kalau piringannya bergelombang bisa dilakukan di pembubutan ataupun penyekerapan asalkan sesuai dengan limitnya yang masih diizinkan. Nah, kalau memang dia masih bagus tinggal dilakukan pembersihan sama penyetelan. Nah, itu untuk meminimalisirkan pada saat terjadi kita penggunaan pada saat musim hujan. Iya, iya, iya. Tapi kalau sudah ternyata udah terlanjur nih saya pakai dulu lah ini karena ada kepentingan yang tiba-tiba ini harus Iya. ke pasar atau kemana gitu Iya. ya. Nah, Suara Teknika bisa juga asalkan satu yang pertama lakukan pemeriksaan, pastikan ya itu di minyak remnya dibuka aja kap mesin, terus itu ada oli rem ya di situ. Pastikan dia tidak
turun dari yang seharusnya takarannya. Iya. Itu ada full sama low. Pastikan antara full sama low itu ada ya di situ. Kalau itu sudah mulai turun ke arah low, nah ada beberapa indikasi mungkin kampasnya sudah mulai habis ya. Terus yang kedua mungkin ada kebocoran di situ. Nah itu yang sangat berbahaya. Kalau sudah seperti itu, saya sarankan sih mendingan dibawa ke bengkel dulu ya, daripada nanti perjalanan jauh terus ada masalah di jalan, apalagi hujan-hujan kan sangat bahaya di situ. Iya, Nah betul itu jadi sekali. kalau seperti itu kondisinya silakan Papa Mirsa sekarang bawa ke bengkel langganan di situ. Nah tapi kalau itu kondisinya bagus mau pakai silakan pakai aja ya di situ saat menggunakan itu. Nah satu, kalau pada saat melewatin banjir itu usahakan tidak diem. Jadi contoh nih ada macet nih ada banjir nih macet ya di situ ya. Nah usahakan jalan meskipun pelan. Iya. Pelan jalan. Jangan diam nanti sana macet sih sudah tunggu macet ya diam aja padahal depannya itu masih kosong nggak apa-apa jalan 2 km per jam 3 km per jam. Nah itu dia akan membuang kotoran itu ya membuang kotoran pada saat air masuk. Nah, dia akan terbuang dengan sendirinya di situ. Tapi kalau pada saat tidak ada banjir jalan aja nggak masalah. Pasti dia akan beberapa masuk lewat cipratan-cipratan air itu. Nah tipsnya pada saat sudah sampai di tempat atau di rumah kembali ya digunakan ya tolong rem parkir itu jangan diaktifkan ya di situ karena rem parkir itu dia akan pada saat kita melakukan setelah musim hujan kita pakai ya belum kita bersihkan remnya tadi itu ke bengkel ya pada saat kita lakukan rem parkir di rumah malam dia nyampe rumah nih dari Denpasar nih rumah malam gitu ya udah musim hujan kita tarik rem parkir ya di situ pasangkan. Nah itu maka dia akan terjadi ada lapisan antara kampas dengan besinya disnya tadi itu, itu kotoran jadi lem. Nah pada saat paginya karena udah kering, maka dia nggak bisa lepas. Yang sering terjadi nggak bisa lepas. Jadi pada saat kita gunakan, ini sudah saya masukkan giginya 1, 2, 3 yang medik juga saya masukkan gede kok nggak bisa jalan. Kayak jangan-jangan mesinnya rusak, jangan-jangan transmisinya rusak ini. Padahal remnya yang megangin nggak bisa jalan. Di situ. Nah itu tidak usah diparkir, diganjal saja kalau dia mobilnya manual netral diganjal saja atau dimasukkan gigi tapi diganjal. Atau kalau masih mobilnya matic masukkan P dan diganjal di situ. Nah itu dia tidak ada kalau tidak dilakukan rem tangan maka ada celah. Nah celah ini yang tidak akan bisa membuat seperti rem tadi. Jadi besok paginya bisa lancar lagi pada saat kita pertama kali menggunakan pasti dia akan bunyi. Karena apa? Dia akan menghilangkan lapisan tadi itu supaya hilang. Nah tapi kalau bunyi terus menerus, nah silakan bawa ke bengkel berarti kotorannya tidak bisa hilang karena dia sudah kayak dipres lagi ke kampasnya itu. Begitu. Iya. Jadi berarti memang rem ini butuh perhatian khusus ini. Betul. Kita nggak berani gaspol kalau nggak ada rempol. Betul, nggak berani gaspol kalau nggak ada rempol. Wah mantap itu Pak. Nah itu seputar rem ya Pak ya. Betul. Memang ini kalau sudah mikirkan rem ini ngeri-ngeri sedap nanti. Nanti pas turunan atau pas nanjak aja kita harus gini mikir. Betul. Karena pas nanjak remnya kita nggak tahu ini di belakang nih bagaimana. Nah apalagi pas turunan ya. Seringkali kan kalau dari Singaraja, dari arah Bedugul ke sini ya, itu kan rem terus ya rata-rata rem ya. terus. Nah mungkin para pemirsa itu jangan gunakan rem terus-menerus ya, saran saya. Apalagi kendaraannya besar ya seperti Pajero, Fortuner ya, truk itu ya, itu gunakan engine brake ataupun transmisi brake di situ. Karena begitu digunakan, apalagi tadi remnya itu belum dibersihkan, daya pengeremannya kan berkurang jauh ya, tapi panasnya meningkat. Karena seolah-olah besi dengan besi. Pada saat panasnya meningkat, itu terjadi namanya vapor look ataupun oli remnya itu menguap. Apa itu namanya? Mendidih. Saat mendidih, maka pada saat kita mengerem, yang kita rem itu bukan oli, tapi angin. Jadi kayak masuk angin. Masuk angin akhirnya ngeblong, itu yang terjadi. Jadi itu memicu remblong. Memicu remblong di situ. Jadi pada saat kita turunan terutama ini gunakan rem terus-menerus, maka dia akan membuat temperatur temperatur remnya naik dan membuat oli remnya mendidih. Pada saat mendidih, maka yang harus dikompresi kan oli harusnya kan minyak ya. Tapi karena ini minyaknya sudah mendidih jadi ada udaranya dikompresi akhirnya. Kayak kita mompa itu kalau mompa kan
kalau kita pompa, di pompa itu kalau isinya udara kan bisa kita tekan sampai penuh ya. Kalau isinya air kan nggak bisa kita. Iya. Itu air itu yang fungsinya untuk membuat pengereman. Tapi karena udara ya nggak bisa. Gitu. Oke. Ngeplong jadinya. Oke. Kembali dibahas lagi pada saat kita nanti menyentuh di materi rem ya. Oke, sip. Tapi pastikan Suara Teknika itu bahwa untuk rem ini perlu juga sangat-sangat perhatian pada saat musim hujan ini. Oke. Nah, ban sudah ini, rem. Mungkin ada lagi nggak yang seputar rem itu yang harus menjadi catatan nih Pak Andi nih? Nah, selain rem ya di itu ya kita juga ada beberapa yang kita perhatikan ya di situ ya. Ini terutama satu nih ya. itu? Kalau kita nanjak, Ya. kadang-kadang kan mobil itu nggak kuat. Ya. Terus matikan AC. Nah, saya agak kurang paham nih sebenarnya nih. Apalagi kalau musim hujan ya, musim di luar hujan, apalagi di dalam nih berbanyak gitu misalnya. Otomatis kan dalam itu panas, biarpun di luar dingin. Cuman di dalam kan orang-orang ini kita udah harus hidup AC-nya. Cuman kadang kendala kalau nanjak agak lemot. Mobil itu kan agak lemot ya. Nah jadi biar lebih gini kadang-kadang nih ada temen itu rekan, matikan AC. Apa hubungannya itu? Gitu. Memang ini Mbak Bu, jadi AC itu kan saat kita nyalakan itu memang membebani dari tenaga kendaraan. Jadi contohnya sih kalau tanpa AC tenaga kendaraan itu akan keluar contohnya 100 tenaga kuda gitu ya. Iya. Jadi 100 tenaga kuda kekuatannya ya. Pada saat AC dinyalakan itu bisa berkurang jadi 90 tenaga kuda. Oh, lumayan juga ya. Contohnya contoh aja ya. Meskipun di dalam kendaraan yang sekarang ini yang apalagi yang teknologi baru ini itu sangat kecil sekali untuk pengurangan dari tenaganya. Mungkin kalau dulu masih ya, kalau sekarang ada komputerisasi dan lain-lain ya teknologi itu sudah efeknya sangat kecil sekali sudah gitu karena begitu kita menanjak kalau yang sekarang ini AC dia akan off sendiri. Ya, AC-nya dia akan, maksudnya bukan AC-nya ya, kompresornya itu dia akan di-off-kan sementara supaya tenaganya naik. Tapi sesaat aja, saat tenaganya turun, tenaganya normal lagi dia akan on lagi sehingga kita nggak terasa kalau AC-nya itu dimatikan. Oh iya. Tapi berarti itu yang dia sudah smart teknologi smart teknologi lah di situ ya. Nah, kalau yang tadi itu, matikan, ya mungkin itu kalau masih kita manual. pakai mobil-mobil yang mungkin di bawah tahun 2010 ya di situ mungkin ya. 2010 2008 ke bawah itu mungkin bisa. Iya. Jadi memang ada pengaruhnya Pak Puput, jadi AC pada saat ditanjakan di situ. Makanya itu kita pada saat kendaraan itu digunakan entah itu musim hujan atau enggak di tanjakan gitu, kita pastikan bahwa kendaraan ini bisa kuat nanjak ya di situ. Yang satu pastikan mesinnya tuh oke. Ya maksudnya itu kalau memang tidak ditanjakan tuh tenaganya 100 tenaga kuda, maka ditanjakan juga tetap 100 tenaga kuda gitu. Yang kedua adalah pengaruhnya adalah kopling. Iya, kopling, kapas kopling itu. Jadi dia harus bisa menghantarkan. Kalau di mesin itu putarannya contohnya 100, maka keluar dari kopling dia juga harus 100. Jangan sampai keluar dari kopling dia tinggal 50. Kalau tinggal 50 ke roda tinggal 30 di situ nanti. Habis tambahan di situ ya tenaganya. Makanya itu pastikan kampas koplingnya juga kondisinya bagus di situ. Saya rasa kalau dua hal itu diperhatikan, mobil itu kalau itu tanjakannya maksudnya itu normal saja ya, tidak sangat ekstrim. Saya rasa tidak perlu matikan AC juga bisa di situ. Bisa. Iya. Oke, jadi ternyata rembetannya kemana-mana juga ya kalau masalah AC itu. Nah di situ, tapi juga perlu diperhatikan musim hujan ini ya. AC ini penting saat musim hujan. Kita nggak ingin kalau pakai manual, maksudnya itu tangan kita yang keluar ngelap-ngelap apa itu? Iya, ngelap kaca itu kan kadang kalau AC-nya nggak ada kan berembun ya, jadi udara itu, Pak. udara di luar lebih dingin daripada di dalam. Iya. Akhirnya mengembun. Nah, akhirnya apa? Kita bawakan ibu dari rumah. Oh iya, betul. Kadang-kadang gini, kan nggak mungkin supirnya yang isi ngelap-ngelap. Nah, jadi kita yang di depan, belum lagi ngomong anak kecil nih Pak ya. Jadi harus kayak sedia apa ya, tongkat ini, biar gosok. Itu kan merepotkan juga, iya, apalagi kan kalau di Bali ini kan jalannya belok-belok ya, jadi pas kita ngelap gini kan terhalang kan, jadi bisa membahayakan. Jadi AC itu komponen penting harus kita juga lakukan perawatan di situ. AC, jadi AC itu memang
normalnya setiap 1 tahun sekali ya. Itu maksimal harus dilakukan perawatan berkala. Mungkin pembersihan dan lain karena suhunya itu akan mempengaruhi juga dengan suhu di luar. Kadang-kadang aslinya udah masih dingin kok menurut saya ini ya. Tapi begitu kita masuk ke area bedugul di mana air bedugul itu suhu di luar lebih dingin daripada suhu di dalam, dia akan mengembun. Iya, di situ karena kalah dingin ya. Kalah dingin. Di situ yang di luar. Nah, jadi bisa dikatakan AC di dalam mobil itu tidak hanya untuk membuat penghuninya nyaman. Iya, tapi juga teknis safety. Betul sekali. Jadi fasilitas-fasilitas itu semua ada alasan safety-nya. Ada alasan safety-nya. Iya, betul sekali, Pak. Itu hal-hal itu kan 3 hal yang umum ya, yang saya ini terutama yang masyarakat awam ini yang kita tahu tentang keamanan dalam berkendara, apalagi di musim hujan ini, Pak. Nah, saya punya pengalaman unik nih, Pak ya. Kenapa? Kita kurang perhatian dengan wiper ya. Nah, yang untuk di depan kaca. Betul. Nah, kemarin sempat itu sama suami perjalanan jauh. Gerimis, nah tiba-tiba dia terbang, Nah itu kita memang merasakan bahwa ternyata wiper itu manfaatnya ketika hujan. Betul. Supaya tidak menghalangi pandangan. Betul. Kalau yang di dalam kan mungkin kita bisa atasi ya. Kalau masalah AC yang tadi itu kita masih repot banget kan, mesti menggosok. Nah, tapi kalau masalah wiper ini kan kita nggak bisa gosok yang di luar. Iya, pakai tali. Ya mungkin gimana Pak? Ada nggak komponen-komponen lain yang dia kayaknya sepele gitu loh ya, sepele tapi itu ngaruh. Apalagi pada saat kita musim hujan ini bepergian. Nah, memang wiper itu hal penting yang juga sering terabaikan. Karena pada saat musim panas itu kan jarang sekali digunakan. Iya, padahal dan kalau jarang pasti dia akan, kalau jarang digunakan dia pasti kan wiper itu kan dari karet kan. Nah, itu kalau jarang digunakan dia akan mengeras karena konturnya dia akan mengeras ngikutin kontur kaca yang paling bawah. Iya. Harusnya kan betul. kalau dia berputar ke atas ke samping itu kan mengikuti kontur kaca yang sesuai dengan itunya. Kalau digunakan secara kontinu dia akan ngikut. Ya, tapi kalau dibiarin terus di bawah gitu ya. Nah, dia juga akan keras di situ. Pada saat digunakan dia tidak akan maksimal. Digunakan ternyata nih setahun ini enggak musim hujan nih. Berikutnya tahun berikutnya sudah 7 bulan, biasanya kan 6 bulan musim kemarau. Ternyata musim kemarau lebih panjang, 8 bulan ya di situ ya. Enggak digunakan sama sekali. Nah, akhirnya apa digunakan tadi itu sebenarnya Put. Bisa keras jadi. Kan? Keras akhirnya apa? Dia lepas. Nah, lepas di situ, lepas dari rumahnya karena sudah keras. Di situ maka itu pemirsa Suara Teknika di sini jangan digunakan pada saat hujan aja. Pada saat kondisinya kotor atau berdebu kaca itu yang mungkin dikarenakan asap ataupun apa. Biasakan untuk bersihkan dengan washer, air washer yang sediakan. Ada washer yang sediakan itu untuk membersihkan. Apalagi kan kalau kita berjalan luar kota pagi gitu ya. Itu kan banyak serangga-serangga yang nempel itu. Bisa juga biasakan membersihkan itu supaya apa? Supaya wipernya itu meskipun musim kemarau, dia itu bekerja. Bekerja dan karetnya itu bisa terlumasi oleh air itu sehingga dia tidak mengeras. Pada saat musim hujan dia masih normal kondisinya. Masih normal. Di situ. Masih itu elastis. Untuk ekonomisnya. Iya. Tapi kalau sudah tidak dipakai sama sekali terus tadi seperti itu mau kita cek ternyata kita tarik udah keras apalagi sudah retak-retak, ya mending kita ganti dulu sebelum musim hujan itu, sebelum kita gunakan. Di situ karena itu pasti sangat mengganggu sekali loh di situ ya ini. Kita aja yang yang normal aja itu kalau hujan deras sekali itu kan nggak kelihatan apalagi yang itu lepas. Kayaknya seperti itu Pak, mungkin karena jarang dipakai, terus dia diam aja kan, diam, tidak pernah kena air. Betul. Mungkin saya baru kepikiran, berarti itu alasannya. Kadang-kadang orang malah sengaja nyemprotin kaca, kemudian wipernya digerakkan. Betul, itu memang alasannya. Ada beberapa yang driver yang sudah mungkin ya berpengalaman di situ ya. Meskipun musim kemarau dia akan manfaatkan air wiper itu untuk melumasi ataupun membasahi karetnya. Sebenarnya itu untuk satu sebagian membersihkan kacanya ya. Selain kacanya maka
dia akan juga membersihkan itu melumasi karetnya itu supaya dia tidak terlalu kering dan akan mengeras. Seperti itu. Nah, ini. Dan yang berikutnya adalah mungkin setelah kita mau setelah kita mau berkendara, nah mungkin kita bisa buka dulu wipernya, kita tarik, kita bersihkan dengan tisu. Karena pada saat kita lama nggak kita gunakan, debu-debu itu akan banyak menempel di karetnya. Betul, di karetnya itu. Nah kita pakai air atau sabun ya di situ, pakai tisu, tarik aja beberapa kali, itu pasti kotoran banyak nempel di situ. Nah itu untuk menghindari kaca baret pada saat wiper jarang digunakan. Di situ. Itu juga penting itu. Karena gara-gara wiper yang cuma harganya 50.000, baret kacanya yang 800.000. Wah bener banget. Jadi ini saya sendiri loh sahabat teknika ya sudah punya pengalaman dengan wiper ini. Jadi dia mental, syukurnya tidak kena pengendara lain ini Pak. Nah ini menarik sekali Bapak. Tapi kayaknya karena waktu kita harus saving tips-tips berikutnya minggu depan. Iya. Nah ini kita baru bahas tips seputar ban, rem, AC, wiper. Ya masih banyak loh sahabat teknika yang tips-tips itu terkait kayaknya tadi saya sempat intip ya materi yang dari Bapak Andi itu komponen-komponen yang kita asing, yang kita nggak orang awam itu nggak ngeh gitu loh ya selama ini. Jadi Anda biar lebih tahu banyak hal lagi dari Pak Andi ini ya tentang tips-tips otomotif, bagaimana kita merawat kendaraan kita, apalagi mengantisipasi perjalanan selama musim hujan ini. Tongkrongin lagi nanti kesempatan kita untuk ngobrol bareng dengan Pak Andi di program Bincang Dudika edisi minggu depan. Oke Pak Andi, kita save dulu ya tipsnya untuk minggu depan karena ini kita kehabisan alokasi waktu ini. Saking asiknya kita ngobrol dari tadi, seru banget ya ternyata banyak sekali hal-hal yang kita nggak kepikiran. Memang cukup banyak yang harus disaringkan untuk ini supaya suara teknika para pemirsa ini tahu ya. Tahu betapa pentingnya pada kendaraan itu untuk perawatan. Bukan hanya tubuh, tapi kendaraan juga sebagai pelindung tubuh kita. Iya, dan perlu pemirsa ketahui bahwa apa yang kita sharingkan ini juga kita ajarkan ke anak didik ini yang di SMK ya di situ. Pada saat mereka magang atau PKL di bengkel-bengkel yang ditunjuk sama sekolahan, ini kita sharingkan caranya ya merawatnya, metodenya. Harapannya mereka juga pada saat kembali ke sekolah ataupun di rumah ada kendaraan punya saudara orang tua itu bisa melakukan edukasi. Dan juga melakukan perawatan sendiri. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak Pak Andi waktunya untuk hari ini. Ya, sahabat teknika, demikian obrolan kita lewat Bincang Dudika bersama Bapak Andi Kurniawan dari Auto 2000 Singaraja. Jangan lewatkan tips-tips masih seputar berkendara saat hujan di edisi minggu depan. Tetap stay tune di Suara Teknika 107,7 FM. Sampai jumpa. Terima kasih. Budayakan belajar. Belajar itu bisa di mana saja. Belajar itu tak mengenal usia. Belajar itu bisa dengan siapa saja. Belajar itu menyenangkan. Dan belajar itu membuahkan prestasi. Mari budayakan belajar. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Komunitas Pendidikan Suara Teknika. Hai Sobat Teknika, pengen gaul dan update pengetahuan seperti teman-teman kamu? Pingin gaul dan update musik terkini? Di sini tempatnya di 107,7 FM Suara Teknika.